Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Pratama Sepka berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau Hukum Rek B1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Yang kedua, ada hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum. Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut, dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang 1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga, sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, dalam kurung delik. Yang keempat, cara mempertahankan dan memberlakukan hukum pidana. Secara sederhana, pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan dilarang. Berikut sanksi pidana yang tegas bila mana perbuatan tersebut dilarang dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, jenis pidana yang diancam pun berbagai macam, yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana pertambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta pidana tambahan terdiri dari perampasan barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana pertambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta pidana tambahan terdiri dari perampasan barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana objektif, yang dapat dibagi ke dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua ada namanya hukum pidana subjek. Yang ketiga ada namanya hukum pidana umum. Yang keempat ada hukum pidana khusus yang dapat dibagi ke dalam hukum pidana militer dan hukum pidana pajak. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Indonesia. Dan dengan demikian, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual, yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana.
jenis, bentuk, dan sanksi pidana, dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana, tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. Yang kedua, ada namanya tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Tindakan pidana mempunyai dua sifat, yaitu formil dan material. Sifat formil dalam tindakan pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan dengan menyelesaikan tindak pidana itu. Tindak pidana terlaksana. Kemudian dalam sifat material, dalam jenis tindakan pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat, maka tindakan pidana terlaksana. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.